Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan mana yang lebih cocok untuk kita konsumsi, mana yang lebih sehat antara margarin atau mentega ya. Jadi ini menjadi polemik gitu ya, menjadi sebuah kebingungan ya bagi mereka yang ingin mengolah atau memanfaatkan dua varian ini yang biasanya memiliki fungsi yang kurang lebih sama antara mentega dan margarin. Nah, yang perlu diperhatikan adalah mentega ini adalah produk olahan susu ya atau sumber hewani, sementara margarin merupakan produk olahan dari minyak nabati ya. Biasanya ada minyak sawit, minyak canola atau kedelai dan sebagainya. Pokoknya yang mentega itu sumber hewani, susu ya, dari susu sapi ya biasanya. Kemudian untuk yang margarin itu minyak yang sifatnya nabati seperti itu. Nah, sebetulnya antara mentega dan margarin ini ya aman untuk dikonsumsi, dan kita ketahui bahwasanya beredar luar di pasaran dan juga sudah ada lisensi dari pihak yang berwenang, misalnya BPOM ya, untuk meregulasi lah katakanlah antara mentega dan margarin ini. Nah, dari Harvard Health Publishing menyatakan bahwasannya margarin itu mengandung lemak trans atau lemak tak jenuh, sedangkan mentega mengandung lemak jenuh. Nah, lemak trans atau lemak tak jenuh itu akan meningkatkan LDL atau kolesterol jahat dan menurunkan HDL atau kolesterol baik. Sementara lemak jenuh akan meningkatkan LDL atau kolesterol jahat tetapi tidak mempengaruhi HDL atau kolesterol baik. Jadi kolesterol hanya ditemukan pada produk hewan ya atau hewani, sumber hewani ya. Terus kemudian di dalam minyak kelapa dan juga minyak sawit. Jadi sebagian besar margarin mengandung sedikit hingga 0 kadar kolesterol, sedangkan mentega mengandung kadar kolesterol seperti itu. Nah, jadi itu secara general ya perbedaan antara margarin dan mentega, tapi tidak bisa dipukul rata karena hasil pemrosesan jelas akan berbeda-beda. Nah, di setiap margarin dan mentega biasanya dicantumkan informasi nilai gizi. Nah, inilah yang paling bisa menentukan antara mentega atau margarin yang bisa Anda konsumsi, karena tadi ya masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Jika misalnya margarin ya mengandung lemak trans ya atau lemak tak jenuh, dia akan meningkatkan kolesterol jahat ya. Tapi di satu sisi dia akan meningkatkan atau mempengaruhi HDL atau kolesterol baik. Jadi di satu sisi meningkatkan sumber kolesterol jahat, tetapi kolesterol baiknya atau HDL-nya tidak terpengaruh. Oleh karena itu harus diperhatikan ya informasi nilai gizi seperti saya bilang yang tadi. Sebaiknya kadar lemak transnya atau lemak tak jenuhnya itu rendah ya. Terus kemudian untuk memperhatikan juga bagaimana proses Anda memanfaatkan margarin atau mentega tersebut ya. Jika dipanaskan ya dalam suhu yang cukup panas ya, antara mentega dan margarin sama-sama tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara masif seperti itu. Terus kemudian antara margarin dan mentega itu juga mengandung kalori yang cukup tinggi seperti itu. Jadi harus diperhatikan kandungan lemaknya dan juga kandungan kalorinya seperti itu. Jadi
Untuk alternatifnya secara umum sebetulnya mentega akan lebih baik ya dibanding dengan margarin, namun tidak dalam proses penyajian yang dipanaskan dan di frying ya, dimasukkan ke dalam misalnya jadi bahan untuk terus kemudian menggoreng dan sebagainya seperti itu. Jadi pilih mentega atau margarin dengan kandungan lemak trans yang lebih rendah seperti itu, karena pemrosesan berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipukul rata antara mentega atau margarin, sekalipun ya sebetulnya margarin di satu sisi akan mengalami kondisi yang secara umum ya lemak transnya itu akan lebih tinggi seperti itu ya. Oke, saya rasa itu semoga bermanfaat. Sekali lagi, yang menentukan antara mentega atau margarin paling sesuai ya adalah dengan membaca informasi nilai gizi seperti itu. Saya rasa sampai di sini semoga bermanfaat ya. Kurangi makanan-makanan yang mengandung lemak secara umum ya, sekalipun ada lemak trans atau lemak tak jenuh, ada juga lemak jenuh yang mempengaruhi LDL dan HDL, tapi lemak ya jika secara berlebihan, karena kebutuhan akan lemak itu 10% dari total kecukupan gizi yang kita butuhkan ya, lebih bagus memprefer protein dan juga karbohidrat ya dalam makanan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.